Tapi yang di lantai 4 itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali, tapi saya seperti nggak berani untuk melihat. Pada saat orang mengakhiri hidup pasti beberapa saat sebelum dia melakukannya dong, itu waktu krusialnya pasti gitu. Ya itu yang dikasih rasanya ke Ferry. Ayama bilang dia mencium bau amis, Ferry bilang kayak cium bau apa? Bau Kebakar. Saya dari awal saya mencium bau bunga. Jangan ditantangin, kita tetap harus ngehargain keberadaan mereka, tapi juga jangan diagungkan karena dia entah itu korban pembunuhan, kita jadi iba, kita kasihan, terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia gitu. Ngobrol misteri bareng Ambu, hayu atuh. Ya nggak sesulit itu kan harusnya. Iya, harusnya begitu. Jalan yang dilewati itu sebenarnya udah kelihatan karena tetapi pada saat mereka naik itu ketemu kuburan itu mentalnya itu down. Nah, ketika mentalnya down dan mereka ini wallahu alam ya, mungkin nggak semuanya baca doa dulu sebelum masuk ke dalam hutan karena hutan itu apalagi gunung itu salah satu tempat yang disenangi oleh jin, apalagi ada kuburan tuh gitu kan. Nah, kalau kulihat semuanya kena. Jadi semua yang dalam circle itu kena. Nah, solusinya gimana kalau sudah seperti itu? Solusinya duduk. Stop dulu. Don't do anything. Iya, stop dulu, duduk, fokusin apa aja. Mau umpama sepatu, ngeliatin sepatu warna apa segala, fokusin dulu aja tentang sesuatu apapun itu. Apa ngeliat jam ini berdetak-detak sampai fokus kita sudah kembali lagi, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, berdiri, jalan. Berarti yang guru aku tadi suruh pas ketiga kali berhenti itu sebenarnya nggak apa-apa. Berhenti itu nggak apa-apa. Tapi orang itu akan lebih fokus lagi ketika dia duduk. Dia mikirin sesuatu itu fokusnya kembali gitu. Nah, pada saat yang teman-teman Mbak Zita sama pembina itu fokusnya udah mulai hilang karena yang pertama waktu senja, waktu udah mulai maghrib dan udah ketakutan kan. Tanpa disadari rasa panik. Takut itu muncul ya. Walaupun bersepuluh, berdua-puluh kalau masuk dalam hutan udah mulai auranya udah beda lah. Pasti deg-degan. Itu tuh Ayama itu apakah hal seperti itu dibawa ke dimensi lain? Enggak. Tetap di situ cuma karena fokus kitanya ya. Fokus kitanya udah beda, udah nggak normal seperti biasanya. Dan alam bawah sadar kita itu mau ditekan gitu loh, mau ditekan ke bawah. Kalau kita muterin terus sampai itu berkali-kali bakal di situ, sampai kita kelelahan ketiduran, blek. Nah, alam bawah sadar kita bisa dibawa sama dia. Ditambah lagi kan kalau kita berada di atas ketinggian, secara psikologi juga kan oksigen kan berkurang ya. Beda. Jadi itu juga bisa ngaruh untuk ke daya halusinasi cenah. Apalagi di gunung itu ya, kalau saya boleh cerita sedikit. Gunung di Pulau Jawa ini kan banyak, ada belasan mungkin. Nah, setiap gunung itu ada penghuninya semua, ada rajanya semua yang berkuasa di situ. Dan kalau di bawah-bawahnya itu biasanya ya jin-jin kebon yang suka memang mengganggu. Biasanya kalau yang jin keder seperti ini ya rombongannya si Kunti gitu kan. Masih anggotanya jin kebon ya? Masih anggotanya jin kebon. Tapi setelah itu, Mbak Zia, setelah itu ada kejadian lagi gitu? Nah, kalau tidak salah antara malamnya ini udah pada turun nih, udah ceritanya udah ke tenda nih. Di hari yang sama. Berarti pulang ke camp tenda. Jadi kita kan jalan tadi ya. Ini kan camp, kita jalan dari sini, kita keluar dari arah sini. Oh, arah yang berbeda. Padahal maunya itu muter pelangi kan? Iya, muter pelangi. Tapi pas di atas muter-muter dulu gitu kan? Iya, gitu. Nah, di hari yang sama nih berarti malamnya ya? Malamnya. Udah di tenda, terus kalau tidak salah malamnya itu memang ada beberapa siswa yang kemasukan gitu. Kemasukan. Masal? Jadi, enggak masal. Cuma 1 atau 2 orang dan dia awalnya ada jerit-jerit gitu. Dia kayak teriak-teriak. Terus kita semua yang ada di tenda pada keluar dong, itu malam, posisinya malam.
keluar ternyata ya itu kemasukan, cuman aku nggak lihat sih karena kan maksudnya sudah ditangani sama teman-teman PNR, sama guru juga gitu, guru agama kita juga ada di situ, jadi ya udah cuman kedengeran teriaknya kan gitu, teriaknya kayak Itu gitu. orang yang ikut ke gunung atau bukan? Bukan, Oh. jadi siswa baru. Siswa baru ya. Oh, Oke. siswa baru. Dia itu biasanya kalau ke tempat seperti itu sih ya, Mhm. saran aku sih ya ajaklah orang-orang yang sedikit banyaknya mengerti tentang alam gaib, kalau memang yang seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa menanggulangi, nggak mesti harus paranormal, nggak mesti Iya. harus kiai, enggak. Jadi orang yang mengerti sedikit tentang ayat-ayat ruqyah, jadi kalau terjadi sesuatu dia bisa handle gitu loh. Apalagi kalau tempat seperti itu ya, jangankan di Cirebon, di Palembang pun waktu bumi perkemahan di Palembang itu sering banget kejadian Iya, kayak gitu. benar. Karena gini mbak, kita berkemah itu capek kan, Iya. capek, mental sudah drop. Terus ketika mental drop, badan capek, emosi naik. Mm-mm. Nah itu cepat banget itu dimasukin benar, sama benar. disusupin sama jin. Iya, yang emosi. Pasti dia langsung freak out. Apa dia diliatin dulu, apa dimasukin rasa emosi, panas badannya, dia akan teriak seperti itu. Iya, dia waktu itu aku cuma dengar teriakannya doang Dengan sih. teriakannya. Ya, di sana itu berapa malam jadinya? 3 malam sampai hari Minggu. Dan setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Setelah yang kerasukan. Setelah yang malam itu kerasukan sampai selesai acara di Bumi Perkemahan itu nggak ada kejadian lagi. Kalau tidak salah setelahnya memang tidak ada, cuman dari malam itu sampai malam terakhir memang anak itu tuh selalu kerasukan terus. Setiap Oh. Si anak malam. itu yang kerasukan itu Sekali doang itu. nggak sekali, jadi dia Iya, jadinya malam setiap berikutnya, malam ya. malam Ditandai. berikutnya kayak gitu lagi gitu. Kalau yang Ayama bilang ini ya residualnya itu masih Masih gampang. nempel. Iya Jalurnya itu Iya. jadi kebuka ya. masih kebuka. Masih kebuka. Jadi gampang itu dimasukin. Harusnya ditutup dulu itu, dibacain ayat-ayat ruqyah. Nah itu kan kejadian berarti selesai ya, kejadian waktu perkemahan pramukanya ya. Tadi juga sempat ngobrol nih di depan, ternyata nggak cuman itu loh kejadiannya. Iya. Boleh dong, Kalau cerita. ke Zia ini ternyata sering yang namanya sleep paralysis Betul. atau erep-erep. Rep-repan, ketindihan. Rep-repan. Kalau aku jujur nggak mau dulu ngobrol tadi bukan apa-apa karena saya ingin mendapatkan sensasi kagetnya itu loh. Maksudnya jadi karena kan aku kan belum bener-bener pengen first time denger gitu loh. Jadi supaya semua sahabat Ambu juga ikut merasakan energi yang saya rasain Iya. gitu. Itu nah kalau saya nggak salah justru memang waktu Mbak Zia nge-DM ke admin kita itu kan memang paralyzed, makanya Iya. aku bilang wah ini seru nih harus yang ini gitu kan ya. Naon? Paralyzed itu judul lagunya Agnes Monica. Sleep paralysis itu bahasa kerennya sih ya, bahasa di kampung itu Iya. namanya sleep paralysis gitu Ya ya. elah. Kalau bahasa kitanya mah ya Erep-erep. iya tidur setengah sadar gitu loh. Kayak ketindihan gitu loh. Tapi ada juga paralyzed itu yang bisa pindah-pindah loh. Maksudnya bukan cuma ketindihan, tapi kayak dia bisa jalan kemana aja. Ucok nih, Sebenarnya itu beda. itu beda lagi ya? Beda lagi. Sleepwalking. No, kalau sleepwalking itu fisik kita ya. Oh fisik, ini sukmanya. Yes, kalau udah sukmanya itu jatuhnya udah ke astral projection. Nah, kan gue jadi merinding astral nih, projection. soalnya ngena banget sama gue nih. Tapi ini sebetulnya kalau ibarat kata ada korelasinya ya, kayak satu rumpun gitu. Nah, masih ada nggak sih sebenarnya korelasinya? Astral Aku project lagi sama paralyzed. Ketindihan, sleep paralysis sama Astral project. Ketindihan itu maksudnya kita badan itu tuh nggak bisa bergerak sama Ya, sekali, kan? tapi kita ya mendingan kita denger aja ceritanya. Iya, jadi aku masih nggak terlalu Jadi Coba, aku tuh gimana sering sih? banget ya di pas masih kuliah aktif gitu kuliah di mana kuliah? di UIN Jakarta. Terus aku tuh sering banget yang namanya sleep paralysis. Jadi kayak tidur terus ya namanya ketindihan ya. Jadi mata aku tuh kayak melek, tapi nggak bisa ngapa-ngapain dan nafas aku tuh saturasinya langsung tinggi. Jadi kayak aku
berusaha buat kayak Oh gitu. iya gitu. Tapi melihat sesuatu, Kalau makhluk untuk melihat sesuatu memang tidak, tapi kayak apa ya, kayak nggak bisa bergerak gitu, bener-bener nggak bisa bergerak, cuma mata aku tuh kayak melek sebenarnya, mata aku kayak melek, terus kayak kayak sadar gitu, nggak tidur itu tidur malam. biasa. Posisinya Lama nggak? lagi tidur terus kebangun erep-erep gitu atau Tidur tiba-tiba kaget. baru mau tidur tapi udah ngalamin kayak gitu. Pas lagi tidur sih, Pas lagi tidur, jadi kayak kebangun ngap aja gitu. dan setiap kebangun kalau habis ketindihan langsung kayak gitu, jadi kayak nafas aku kayak susah nafasnya gitu pas habis ketindihan. Tapi nggak pernah ngeliat gitu. wujud apapun. Alhamdulillah nggak pernah melihat wujudnya, cuman seringnya ya itu. Tapi pernah sih suatu ketika, jadi kayak pas ketindihan itu kayak aku nggak tahu ya, jadi dia langsung gelap gitu. Kan seharusnya kan biasanya kalau ketindihan tuh mata kita kan melek, jadi kita kayak bisa lihat sekitar kita kan, Cuma nggak bisa ngomong kan? cuman nggak bisa ngomong. Tapi pada saat itu tuh pernah juga ya kayak ketindihan langsung brek, sosok hitam gitu. Tapi aku nggak tahu, nggak ngelihat Cuma mukanya, bayangan hitam aja. bayangan hitam aja kayak gitu. Dan itu kalau susah sampai aku baca ayat kursi, baca falak binas, baca segala macam sholawat, semua dibaca-bacain dan sampai susah banget gitu loh kayak. Dan aku sering banget, makanya aku tuh sampai takut tidur pernah Karena terlalu ada fase dimana aku tuh takut tidur karena takut pasti ketindihan, keseringan banget setiap malam. setiap malam waktu itu. Jadi akhirnya terus konsultasi ke ayah aku kan, minta didoain, terus juga lihat-lihat website tentang gimana sih cara menangani sleep paralysis gitu. Dan ya udah, lama kelamaan maksudnya sekarang sudah enggak, cuman pada saat itu sampai takut tidur karena takut ketindihan gitu, bener-bener karena Kayak setiap gua ya tidur pernah sampai kayak gitu ya. pasti kayak gitu. Sampai Tapi takut Mbak tidur. pernah nggak mencoba untuk secara medis? Kalau secara medis tidak sih, tidak Enggak pernah. ya? Heeh. Soalnya aku pernah dengar juga bahwa sleep paralysis itu kadang-kadang ada gangguan dari beberapa Ya. saraf di tubuh gitu. Makanya aku berulang tanya kalau pernah lihat sosok nggak, karena memang sleep paralysis kadang-kadang untuk beberapa orang digabungkan dengan misteri. Tapi Iya. kalau misalnya emang sampai ngerasain bayangan itu kan nggak mungkin Iya. penyakit ada bayangannya gitu. Iya. Walaupun nggak jelas. Nah itu mungkin yang mau aku tanya itu lama Mbak, berapa durasinya tuh dari setiap malam tuh ngerasainnya tuh Mbaknya ngerasa sebentar tapi ternyata lama atau kebalikannya? Kayak aku ngerasanya lama sih. Lama. Heeh, ngerasanya lama dan Kesiksa banget gitu ya? kesiksa banget. Dan teman-teman aku di kosan aku juga semuanya tuh udah pada tahu kalau aku tuh orangnya sering ketindihan gitu. Jadi mereka makanya selalu mikir kayak Ini doyan ini. maksudnya iya, sampai teman-teman aku tuh udah pada familiar banget kalau aku kenapa ketindihan lagi gitu. Kalau misalnya tiba-tiba aku kebangun malam terus Kaget kayak gitu kan? soalnya aku kadang-kadang sering kayak bangunin temen aku namanya Mimi kan, terus kayak Mimi bangun gitu, kenapa Dir, yang manggil aku kan Dir, yang kenapa ketindihan lagi gitu sampai karena dia saking bosennya mendengar aku selalu kayak Mungkin di awal-awal dia takut juga kali ya, karena udah sering keseringan. Jadi iya. Jadi karena udah keseringan dia gitu respons. sampai sekarang Kalau sekarang alhamdulillah sih hilangnya sudah- gimana? Aku nggak paham juga sih hilang gitu aja. Jadi setelah tadi konsultasi ke Papa dan cari tahu ada conclusion nggak? Maksudnya ada hal yang dipraktekkan entah itu dari nasihat Papa atau dari googling itu sendiri yang akhirnya ternyata setelah menjalankan itu lambat laun telat hilang gitu. Kalau aku nggak tahu sih apa ini karena aku meyakini atau enggak ya. Cuma Sugesti kan- ya maksudnya ya. Sugesti, heeh. Jadi setiap mau tidur tuh aku pasti selalu kebas-kebasin karena memang sebelumnya nggak jarang Betul itu. kebas-kebasin pakai sapu Sapu lidi lidi. ya gitu. Sapu Tempat tebah tidur. kasurnya. Kan kotor ayam mak debu. Terus suruh dibacain kata ibu aku dibacain bismillah 7 kali gitu kan. Terus abis itu sebelum tidur baca doa dan juga kayak berusaha buat meditasi sendiri sih. Iya betul. Supaya kayak Ya. nenangin supaya nggak takut. Ini kejadian tahun berapa? Kayaknya
pas 2020-2021. Masih baru. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Nah. Udah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Udah enggak. Sekarang masih. Maksudnya tapi terakhir kali itu malah serem banget. Kenapa? Jadi aku tidur di kamar sendirian, kamar terkunci kan. Jam 5 pagi kalau nggak salah setelah sholat subuh. Terus abis Aku itu, belum apa-apa udah merinding terus. terus abis itu aku tidur biasa kayak udah ketiduran gitu abis sholat kan. Nah terus pas lagi tidur itu tiba-tiba kayak kepalaku tuh kayak digini. Digininya tuh kayak lembut banget. Jadi aku tuh bener-bener ngerasain kayak diusap kayak dielus-elus gitu kan. Dan itu dari ujung kepalaku sampai ujung kaki aku, jempol aku tuh langsung panas dan merinding. Itu kayak Jadi itu kayak langsung ger gitu. melek. Nggak melek. Merem Cuman tapi aku kayak nggak bisa ngerasain. apa-apa. Heeh. Kamu kebayang nggak sosoknya? Iya, ntar dulu. Nah, ini justru ini aku dari tadi tuh udah ngeliat, udah nggak tahan pengen nanya karena aku pengen selesaiin dulu Mbak Zia cerita. Kalau misalnya Mbak Zia selesai cerita, aku langsung mau nanya sama Ayama. Iya, Jadi iya. dari pandangannya Ayama yang terjadi ini apa Ayama? Itu terakhir kapan? Kapannya nggak tahu ya, mungkin 2021 sih. 2021. Yang dielus itu. Iya. Terus yang dipindahin rambut gitu. Oh itu temen. Oh, yang si ikan tadi. Iya. Coba lihat tangannya ini. Maaf ya. Nah tuh, aku merinding. Aku yang jadi Nggak apa-apa. merinding, ya Allah. Enggak, tangan aja, tangan kanan aja. Iya, ada sih ke solusinya dulu aja ya. Ke solusinya dulu ya. Kalau seandainya nggak pengen lagi seperti itu, jadi ketika masuk kamarmu itu, kalau masuk kamarmu itu yang pertama kali kamu baca itu tuh ini apa namanya? Surat Al-Falaq. Alhamdulillah. Nah, surat Al-Falaq. Jadi di sudut kamar itu kan ada 4 sudut ya. Iya. Nah, baca surat Al-Falaq di keempat sudutnya. Dan sebelum tidur tuh usahakan wudu. Usahakan wudu dulu. Walaupun dalam keadaan dalam keadaan tidak suci ya baca surat Al-Falaq aja ya. Nah, kalau dalam keadaan suci usahakan tidur wudu dulu. Terus aku baru sleep paralysis ini maksudnya seperti itu. Jadi yang seperti aku cerita sama Ambu kemarin itu yang kekepit sama kuntilanak seperti itu kan. Ya. Nah, tapi bedanya aku langsung face to face sama kuntilanak. Sebenarnya Ya. jadi makhluk jin itu tuh dia bisa memberikan energi itu ke pembuluh-pembuluh darah kita nih. Jadi masuk rongga-rongga pembuluh darah, jadi ditekan sama dia itu menggunakan energinya dia. Nah, ada yang jin itu memang suka mengganggu seperti itu, tapi ada juga jin yang mau berkomunikasi. Jadi sebenarnya dia ibarat kata nindi itu punya tujuan, Punya tujuan. bukan cuma jahil iseng ya Ayama. Ada yang kadang-kadang seperti Ah. itu, ada yang jahil iseng. Nah, cuman kalau Mbak Ji ini, kalau yang aku lihat tadi, ada kalau biasanya sih kan sering di TikTok juga kan ada yang namanya cek hodam gitu kan. Nah, ada salah satu hodamnya Mbak Zia. Mbak Zi Hah? ini yang itu hodamnya itu bukan hodam datangan tapi hodam turunan. Bawaan. Dari keluarga, dari sebelah ibu ya, sebelah ibu. Dari sebelah ibu. Nah, hodam ini dia sebenarnya bukan cuma Mbak Zi doang, tapi yang merasakan efeknya itu Mbak Zi gitu. Sebenarnya ke saudara-saudaranya Mbak Zia Saudara-saudaranya juga iya, dijagain dia ya. pengen ngejagain, dan karena intensnya dia, Yang lebih sensitif Mbak Zia. nah Mbak Zia lebih sensitif untuk hal yang seperti ini gitu loh. Makanya dikerap sleep paralysis lah kalau bahasa gaulnya tadi gitu. Mungkin itu juga makanya kenapa Mbak Zia memang ngerasa kayak ketindihan tapi dia tidak melihat bayangan yang menyeramkan Iya, atau apa iya. karena memang tujuannya mungkin bukan mengganggu. Bukan mengganggu. Kalau soalnya gini, kalau yang seperti Mbak Zia alami sebetulnya aku pun pernah mengalami gitu, seperti tidak bisa melakukan apa-apa tapi saya tidak melihat, anehnya saya tidak merasakan seram aja gitu. Iya. Cuma saya tahu kayak gitu nggak bisa
nggak bisa diem nih kan. Sesak napasnya itu Iya. karena kita pengen ngelepasin. Iya, dan kayak Panik ya, Apa namanya? dada tuh kayak ketekan gitu kan. Iya. Kayak ketiban kulkas 17 pintu gitu kan ya. Gede banget dong Bu. Masih juga sih. 17. Bayangin, Udah maksudnya kayak kontrakan 30 pintu gitu ya. jangan nanti ada Haji Saimin ikutan mau podcast ini kalau udah kontrakan. Iya, maksudnya Jadi kalau lagi kondisi kayak gitu ya baca aja. Ya, kalau udah panik breakout nggak bisa ngomong apa-apa lagi baca aja. Jim. karena tujuannya memang bukan ganggu ya. Tapi ada yang bilang juga katanya kalau orang sering ketindihan, aku nggak tahu sih, teman aku bilang katanya karena kamu disukai sama dia. Wah, harum. Apa Beneran namanya? nggak? Manis. Jadi jin Tapi itu kan yang nindihnya ini sebetulnya kodamnya. 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 Oh, berarti memang nggak bisa diapa-apain. Bisa aja. Maksudnya nggak bisa dipapain, maksud mawar itu ya udah Yaudah. dikeluarkan dirimu gitu loh. Cuman kalau Nggak kamu akan. nggak mau, aku nggak mau lah yang kayak gitu-gitu, ya udah nggak apa-apa. Tadi yang sempat kita baca di luar tadi, kalau mau masuk tempat-tempat daerah yang angker, yang serem, jangan lupa kita bertaus kan. Iya. Dan satu lagi yang mau diberikan majulah, kita mati menyesari mahwa. Baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas. Insya Allah nggak ada gangguan. Termasuk tadi tuh yang katanya Z itu kibas-kibas ya pakai sapu tebal. Tapi Nah, iya. itu sunnah loh sebenarnya. Sunnah, iya betul, aku pernah Itu bilang. termasuk dari sunnah karena Sapu gini. lidi ya? Iya, sapu tebal yang dari lidi Kalau itu. sapu ijuk, Itu punya pelan Bisa. ya. Kalau sapu ijuk masalahnya nanti ada residunya justru. Balak jadinya Emang malah. sebenarnya sahabat Ambu ya itu salah satu sunnah. Betul. Jadi kita masuk ke kamar kita sendiri juga mengucapkan salam dan tempat tidur kita, apalagi kalau misalkan habis kita tinggal berhari-hari ya itu disunahkan betul. emang buat kita Iya. pakai sapu tebal gitu. Dan ada baiknya juga katanya justru kasurnya itu pada saat nggak kita tempatin itu jangan digelar. Jangan digelar, maksudnya gimana? Jangan Bisa. rapi. Bukan, jadi bisa di ini gitu loh. Kalau Di lu kalau kondisi kasurnya- miring. kalau Enggak yang siap kasurnya saji kayak juga aku tidur gitu loh. kalau kasurnya kayak gue gimana, Cok? Ya susah ya, sama divan-divannya lu angkat Iya. ya. 10 orang kayaknya ditebalikin itu. Ya minimal tebal tadi di kipas-kipas. Kalau enggak katanya ya itu si sapu lidinya taruh tengah gitu ya. Ya. Jadi kalau itu sih nggak tahu. Kalau soal sapu lidinya aku pernah ngedenger dulu, tapi kalau soal selebihannya kayak naruh sapu lidi tengah itu kurang tahu. Tapi yang saya ingat tuh kayak ini, bahwa sebetulnya kan setiap jin atau iblis itu kan punya nama katanya ya, Ma ya? Punya nama ya? punya dong. Nah katanya yang di kamar itu sendiri tuh ada namanya. Ya kan kayak Ma? Iya, Iya. Aduh aku lupa, tapi aku pernah ingat, Ada aku merinding. Aku juga nggak itu. Lupa. Nggak ingat itu. Itu ada, jadi pernah ceritaan saudara keluarga gitu. Jadi kamarnya sudah lama tidak dihuni, terus ya itu menemukan sosok yang menyerupai orang yang sudah tidak ada, tapi ketika bicara tuh beda, dan dia menyebut namanya itu. Oh. Iya. Dia nyebutin namanya, saya ini gitu. Aku merinding, dan itu katanya agak susah ngilanginnya. Iya, kita harus rajin. Kalau nggak dibantu sama orang yang paham tentang dunia Iya. spiritual, ya kita harus rajin mengamalkan ya doa-doa perlindungan supaya rumah juga bersih dari seperti itu. Sebenarnya ada satu hal yang sering dilupakan ya. Kalau ketika kita masuk ke rumah, khususnya untuk umat muslim, bacalah salam pada saat masuk. Betul. Salam Jangan cukup mentang-mentang salam. rumah kita sendiri terus masuk selonong boy aja Iya. gitu ya. Salam. Tapi bener gak sih Ayama, kalau rumah yang ditempati dengan rumah kosong, misal kita lagi ngelihat rumah yang mau dijual atau rumah dikontrakan itu udah lama kosong, atau enggak kondisi rumah yang memang benar-benar kosong, itu kita nggak boleh samain salamnya kita dengan salam yang kita biasa rumah ditempatin. Kayak assalamualaikum sama kalau tempat kosong assalamualaika, bener gak sih? Assalamualaikum dan kak itu cuma hanya perbedaan. Tapi artinya sama. sama maknanya. Yang jelas sih gini ya, sahabat Ambu, kalau tadi Zia udah cerita tentang pengalamannya di perkemahan, terus juga pengalamannya sleep paralysis. Jadi intinya kalau kita mau di rumah sendiri pun, di kamar sendiri pun ya kita harus punya adab.
Betul. Nggak usah kepikiran dulu deh jauh-jauh buat ngusir mereka. Ngapain juga kita ngusir mereka ya, karena Iya. kan kita hidup Beda dimensi. berdampingan. Beda dimensi juga. dimensi. Yang penting ya kita saling menghormati aja, jangan selonong boy, tetap kita pakai adab, apalagi di tempat-tempat yang emang bukan wilayah yang biasa dikunjungi manusia, kayak tadi tempat perkemahan. Iya. Jadi Jadi ada sopan santunnya tuh. ini kayaknya wah udah nggak berasa kita nih udah ngobrol banyak banget ya sama Zia, sama Ayama, sama Ambu pastinya. Jadi dimanapun kita berada, kita pasti saling dan terus-terusan bersinggungan sama yang namanya dunia lain. Betul. Karena di antara kita, kamu ada mereka. Tapi jangan takut. takut karena Karena- ada Amu. Ya terus saksikan podcast kita. Nanti juga kita akan mulai lagi penelusuran mungkin ya, Ma ya. Insya Allah. Karena saya sih kangen sekali. Aneh rasa kangennya justru Berarti jalan-jalan. berani ikut. Kapan-kapan kalau mau ikut penelusuran Asal boleh. nggak sendiri aku berani. Kalau ada apa-apa. Oh ya ada aku. Jangan Ada takut aku. ada aku. Iya betul. Pokoknya tonton terus, jangan takut ada Ambu maupun podcast ataupun penelusurannya dan partisipasi juga ke kita, bisa Boleh. jadi narasumber kita podcast, bisa juga ikut kita penelusuran. Caranya gimana? Tinggal chat di DM aja ya chat di ke official Instagram @jpa.official. @official. Ya. Oke, kayaknya sudah cukup. Terima kasih Mbak Zia sekali lagi Thank you untuk hadir ke banget, sini. Zia. Semoga Makasih ya. tidak ada lagi apa ya ibaratnya gangguan atau apapun juga yang bersinggungan dengan dunia lain. Karena saya percaya untuk Mbak Zianya sendiri juga apa ya ada adab untuk yang tadi Ya, benar. Ferry bilang. Jadi sekian aja saja, saya sampai speechless, bingung mau ngomong apa lagi. Jangan lupa tetap tonton, subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya Jangan ya. skip iklan. Jangan di skip iklannya. Terima kasih sekali lagi Mbak Zia. Terima kasih, Zia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.